Baik, perkenalkan nama saya Maruba Prasetyo Samosir dengan NPM 1801060052. Hai, perkenalkan nama saya Dina Alicia Pandiangan, NPM 180106006. Perkenalkan, nama saya Dion Mikael Sinaga, MPM 180 106 0088. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Reski Tampu Bolon, NPM 18010600099. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Meilani Manurung, NPM saya 18010600100. Terima kasih. Latar belakang. Berbagai analisis menyimpulkan bahwa penyebab utama parahnya krisis di Asia adalah kerapuhan di sisi ekonomi mikro seperti sistem perbankan yang tidak sehat, ketergantungan sektor usaha pada hutang baik dari dalam maupun luar negeri, dan sistem pasar yang dikuasai oleh segelintir monopolis yang menjadi kuat akibat praktek kolusi. Sebagai salah satu instrumen kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Apalagi mengingat bahwa krisis ini telah berkembang menjadi fenomena yang dikenal sebagai financial distress, yaitu proses demonetisasi berupa penurunan permintaan akan likuiditas perekonomian atau M2 sebagai akibat meningkatnya permintaan akan uang kartal. Selanjutnya, apabila dibiarkan terus berlanjut, proses ini akan menimbulkan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Pemicu terjadinya fenomena flight to currency yang begitu tiba-tiba adalah ketidakpastian nilai tukar rupiah yang menurut MC Nellis tahun 1988. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi sangat tergantung kepada ketepatan strategi kebijakan moneter yang diambil, khususnya dalam rangka membalikan kepastian nilai tukar. Tulisan ini juga bertujuan untuk menginventarisasi kemungkinan penyebab semakin parahnya krisis nilai tukar di Indonesia, yang dilihat dari sisi kemungkinan ketidaktepatan kombinasi kebijakan moneter yang telah diambil selama ini. Dari hasil peninjauan ke belakang tersebut dan didukung oleh pengalaman negara-negara yang pernah atau sedang mengalami krisis yang mirip, diharapkan akan diperoleh gambaran arah kebijakan moneter dan nilai tukar yang tepat dalam mendukung proses pemulihan kegiatan ekonomi di masa yang akan datang. Dapat ditambahkan bahwa tulisan ini hanya membahas berbagai alternatif strategi kebijakan moneter dalam suatu perekonomian yang terbuka atau tidak ada pembatasan transaksi devisa. Terima kasih. Beberapa alternatif strategi kebijakan moneter dari sisi teori. Kebijakan moneter adalah salah satu elemen penting dari paket kebijakan ekonomi yang digunakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Namun, efektivitas kebijakan moneter itu sendiri sangat tergantung kepada ketepatan dan keharmonisan pembagian tugas di antara berbagai kebijakan yang telah tersedia. Krugman menyatakan terdapat 3 jenjang pilihan kebijakan yang harus diputuskan oleh pemerintah. Yang pertama, apakah tekanan-tekanan eksternal tersebut dapat dihadapi melalui kebijakan financing atau melalui kebijakan adjustment. Yang kedua, seandainya pilihan jatuh kepada kebijakan adjustment, seberapa besar bobot penyesuaian perlu dibebankan masing-masing kepada strategi pengurangan pengeluaran. Yang ketiga, alternatif manakah yang akan dipilih di antara dua pilihan strategi kebijakan pengalihan pengeluaran, yaitu antara kebijakan devaluasi dengan kebijakan perdagangan. Kebijakan financing akan diambil apabila tekanan-tekanan terjadi diyakini hanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan menggunakan dana dari luar negeri. Sebaliknya, apabila tekanan-tekanan tersebut lebih bersifat jangka panjang,
maka harus dilakukan kebijakan adjustment. Namun ada kalanya di mana kondisi yang mendorong otoritas untuk menerapkan kedua kebijakan secara bersamaan. Yaitu yang pertama, karena adanya tekanan sosial politik. Tekanan sosial politik ini seringkali menghalangi otoritas dalam melakukan penyesuaian secara maksimal, sehingga harus dibantu dengan kebijakan financing. Yang kedua, sulitnya membedakan antara tekanan yang bersifat temporer dan permanen. Hal ini untuk menghindari resiko salah pilih kebijakan yang akan diterapkan nantinya. Yang ketiga, dampak dari kebijakan penyesuaian biasanya baru dirasakan secara efektif setelah periode yang relatif panjang. Yang keempat, negara yang mengalami krisis seringkali mengalami kesulitan untuk memperoleh dana dari luar negeri, terutama dari pihak swasta, dalam jumlah yang memadai karena adanya krisis kepercayaan. Kebijakan pengurangan pengeluaran. Kebijakan pengurangan pengeluaran ini bertujuan untuk mengurangi tekanan terhadap neraca pembayaran, nilai tukar, dan laju inflasi. Terdapat 3 cara yang dapat diambil otoritas untuk mengurangi pengeluaran nasional. Yang pertama, mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang kedua, mengurangi pengeluaran masyarakat melalui peningkatan pajak atau pemotongan subsidi. Yang ketiga, membatasi hutang sektor swasta melalui pembatasan pemberian kredit oleh sistem perbankan. Kebijakan pengalihan pengeluaran. Kebijakan pengalihan pengeluaran ini bertujuan untuk memperbaiki transaksi berjalan dengan cara mengalihkan pengeluaran masyarakat dari produk impor ke produk dalam negeri dan mendorong peningkatan ekspor. Terdapat 2 instrumen utama yang dapat diterapkan oleh pemerintah untuk mengalihkan pengeluaran nasional. Yang pertama ada kebijakan devaluasi. Yang kedua ada kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan ini dapat berupa perubahan tarif, pemberlakuan kota, dan subsidi ekspor. William Poole mengidentifikasikan 3 alternatif strategi kebijakan moneter. Yang pertama, strategi jangkar uang beredar. Yang kedua, strategi jangkar suku bunga. Yang ketiga, strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dan tingkat suku bunga. Ketiga strategi ini lebih relevan diterapkan di dalam suatu perekonomian tertutup atau di dalam suatu perekonomian yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang. Karena hanya dalam kedua bentuk perekonomian itulah otoritas moneter memiliki independensi penuh dalam mengendalikan jumlah uang beredar atau suku bunga domestik. Di samping ketiga alternatif strategi sebelumnya, terdapat 2 pilihan strategi lain. Yang pertama, strategi jangkar nilai. Strategi jangkar nilai ini diterapkan dalam perekonomian yang mengalami tekanan-tekanan moneter, khususnya dalam bentuk fluktuasi permintaan uang. Yang kedua, jangkar laju inflasi. Alternatif strategi jangkar laju inflasi lebih tepat untuk diterapkan di dalam perekonomian yang mengalami tekanan besar baik moneter maupun real pada saat yang bersamaan. Baiklah, saya akan melanjutkannya, yaitu faktor yang memicu dan memperdalam krisis di Indonesia dan kebijakan yang telah diambil termasuk konflik yang dihadapi dalam penerapan strategi kebijakan moneter. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang memicu dan memperdalam krisis di Indonesia. Krisis ekonomi bisa disebabkan karena berbagai hal. Dari sekian banyak hal tersebut, berikut beberapa di antaranya yang paling utama. Yang pertama yaitu hiperinflasi. Ketika inflasi terjadi terlalu lama, akan berlanjut menjadi hiperinflasi. Biasanya ini terjadi ketika pemerintah mencetak uang berlebihan. Akibatnya harga komoditas
dan jasa akan naik secara bertahap. Selanjutnya, pemerintah akan kehilangan kendali atas kenaikan harga. Dan pada akhirnya, pemerintah menaikkan suku bunga untuk mengelola percepatan inflasi. Nah, inilah yang akhirnya mengarahkan negara pada hiperinflasi. Yang kedua yaitu menurunnya pesanan terhadap barang. Menurunnya pesanan akan menyebabkan jumlah produksi barang berkurang. Jika berlangsung dalam waktu lama dan dalam berbagai bidang industri, ini akan menjadi pemicu krisis ekonomi. Yang ketiga yaitu jatuhnya harga pasar. Pasar saham mengalami kejatuhan biasanya disebabkan karena hilangnya kepercayaan investor di pasar. Karena itu, harga saham pun mengalami penurunan yang dramatis. Jika kehancuran pasar saham itu terjadi, maka akan tercipta pasar beruang. Ini terjadi bila harga turun hingga 20% atau lebih dari titik tertinggi untuk mencapai titik terendah baru. Hal ini dapat menguras modal bisnis. Yang keempat yaitu perubahan kebijakan atau deregulasi. Para pembuat kebijakan juga bisa menjadi penyebab sebuah negara mengalami krisis ekonomi. Keputusan yang diambil untuk membuat kebijakan harus tepat agar tidak berlanjut memperparah ekonomi negara. Jika salah langkah, misalnya menghilangkan atau menambah peraturan tertentu, hal ini justru bisa mengarahkan negara pada kejatuhan ekonomi. 5. Manajemen yang buruk. Praktis bisnis yang buruk bisa menyebabkan negara mengalami krisis ekonomi. 6. Tingginya suku bunga. Saat suku bunga naik, maka likuiditas akan dibatasi. Tujuannya adalah untuk melindungi nilai mata uang sebuah negara. Tetapi hal ini justru bisa menjadi penyebab terjadinya krisis ekonomi. Selanjutnya yaitu kebijakan yang telah diambil termasuk konflik yang dihadapi dalam penerapan strategi kebijakan moneter. Yang terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu A. Penargetan nilai tukar. Yang kedua B. Penargetan besaran moneter. Yang ketiga C. Penargetan inflasi. Dan yang terakhir D. Strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. A. Yaitu penargetan nilai tukar. Terdapat 3 alternatif dalam penargetan nilai tukar sebagai strategi kebijakan moneter. Yaitu pertama, dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditas tertentu yang diakui secara internasional. Contohnya seperti emas atau standar emas. Yang kedua yaitu dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara-negara besar yang mempunyai laju inflasi yang rendah. Ketiga, dengan menyesuaikan nilai mata uang domestik terhadap mata uang negara tertentu. Ketika perubahan nilai mata uang diperkenankan sejalan dengan perbedaan laju inflasi di antara kedua negara, atau sering disebut dengan crawling ledge. Hal ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk kelebihannya yang pertama yaitu penargetan nilai tukar dapat meredam laju inflasi yang berasal dari perubahan harga barang-barang impor. Kedua, penargetan nilai tukar dapat mengarahkan inflation expectation atau ekspektasi masyarakat terhadap inflasi. Yang ketiga yaitu sebagai strategi kebijakan moneter dengan pendekatan rules yang dapat mendisiplinkan pelaksanaan kebijakan moneter. Nah, sisi kelemahannya yaitu yang pertama, penargetan nilai tukar dapat menyebabkan setiap gejolak struktural yang terjadi di negara tertentu akan ditransmisikan. Yang kedua yaitu penargetan nilai tukar ini rentan terhadap tindakan spekulasi dalam pemegangan mata uang domestik. B. Penargetan besaran moneter. Kelebihan dari penargetan besaran moneter dibandingkan dengan penargetan nilai tukar adalah dimungkinkannya kebijakan moneter yang independen sehingga bank sentral dapat memfokuskan pencapaian tujuan yang ditetapkan secara laju inflasi yang rendah dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. C. Penargetan inflasi. Penargetan inflasi
lakukan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen Bank Sentral untuk mencapai stabilitas harga sebagai tujuan jangka panjang dari kebijakan moneter. Dengan menargetkan inflasi sebagai jangkar nominal, Bank Sentral dapat menjadi lebih kredibel dan lebih fokus dalam mencapai kestabilan harga sebagai tujuan akhir. Yang D atau terakhir adalah strategi kebijakan moneter tanpa jangkar yang tegas. Dalam rangka mencapai kinerja perekonomian yang memuaskan atau termasuk inflasi yang rendah dan stabil, strategi kebijakan moneter dapat dilakukan tanpa menerapkan penargetan secara tegas, tetapi tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Kebijakan moneter merupakan salah satu instrumen dari kebijakan ekonomi makro. Kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia. Oleh karena itu, upaya pemulihan ekonomi moneter sangat tergantung pada ketepatan strategi kebijakan moneter yang diambil, khususnya dalam rangka mengembalikan kepastian nilai tukar. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, Bank Indonesia menerapkan kerangka kebijakan moneter yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah pengendalian suku bunga dan kedua adalah operasi moneter. Operasi moneter dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menerapkan dua langkah. Yang pertama operasi pasar terbuka dan yang kedua adalah standing facilities. Alternatif strategi kebijakan moneter di Indonesia. Dari serangkaian pilihan kebijakan yang harus diambil oleh pemerintah dalam mencoba mengatasi tekanan eksternal, terlihat bahwa kebijakan moneter dan nilai tukar memiliki peran penting dalam penerapan kebijakan penyesuaian. Kebijakan moneter adalah salah satu instrumen kebijakan pengurangan pengeluaran, sedangkan kebijakan nilai tukar adalah salah satu instrumen kebijakan pengalihan pengeluaran. William Paul mengidentifikasikan 3 alternatif strategi kebijakan moneter. Strategi yang pertama adalah strategi jangkar uang beredar. Strategi yang kedua adalah strategi jangkar suku bunga, dan strategi yang ketiga adalah strategi kombinasi sistematis antara sasaran volume uang beredar dengan tingkat suku bunga. Ketiga strategi tersebut lebih relevan diterapkan di dalam suatu perekonomian tertutup atau derajat mobilitas modal rendah, atau di dalam suatu perekonomian terbuka yang menerapkan kebijakan nilai tukar mengambang. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dengan sistem nilai tukar mengambang bebas. Hal ini diketahui terjadi pada tahun 1997 sampai sekarang. Maka, alternatif strategi kebijakan moneter yang disampaikan oleh William Paul dapat diterapkan di negara Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan kesimpulan dari kelompok kami, yaitu kebijakan moneter merupakan salah satu elemen penting dari paket kebijakan ekonomi yang digunakan dalam mengatasi krisis ekonomi. Krisis ekonomi bisa disebabkan oleh berbagai hal. Hal utamanya meliputi hiperinflasi, stagflasi, jatuhnya pasar saham, tingginya suku bunga, menurunnya pesanan terhadap barang, deflasi, perubahan kebijakan atau deregulasi, manajemen yang buruk, turunnya harga dan penjualan properti. Kebijakan moneter merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral dalam bentuk pengendalian besaran moneter untuk mencapai perkembangan kegiatan perekonomian yang diinginkan. Salah satu kebijakan ekonomi makro, kebijakan moneter memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian krisis ekonomi yang sedang terjadi di Indonesia. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem perekonomian terbuka dengan sistem nilai tukar mengambang bebas, maka alternatif strategi kebijakan moneter yang disampaikan oleh William Paul dapat diterapkan di Indonesia. Sekian dan terima kasih.